Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nanda Pratama dari kelas Palembang akan memaparkan materi presentasi. Materinya yaitu tentang wawasan Nusantara. Adapun pemaparannya sebagai berikut. Wawasan Nusantara. Pengertian: 1. Bangsa, 2. Cita-cita nasional, 3. Tujuan nasional. Faktor penentu yaitu 1. Bumi atau geografi, 2. Manusia atau penduduk, 3. Lingkungan. Dengan memperhatikan 3 faktor tersebut, maka suatu bangsa penting untuk memiliki wawasan nasional. Wawasan nasional, cara pandang suatu bangsa baik ke dalam maupun keluar yang dipengaruhi oleh ideologi yang dianut, bentuk geografinya, sejarahnya, serta kepentingan nasionalnya. Wawasan ke dalam adalah cara pandang suatu bangsa terhadap dirinya sendiri, wilayahnya, SDA-nya, SDM-nya. Wawasan keluar adalah cara pandang suatu bangsa terhadap negara lain. Wawasan nasional dijadikan sebagai landasan dan pedoman dalam mencapai tujuan nasionalnya. Wawasan nasional bangsa Indonesia disebut wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah, dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan wawasan Nusantara. 1. Tujuan ke dalam, untuk mewujudkan kesejahteraan, ketentraman, dan keamanan bagi bangsa Indonesia. 2. Tujuan keluar, berkaitan dengan lingkungannya, yaitu untuk ikut serta menyelenggarakan dan membina kesejahteraan dan perdamaian di seluruh dunia. Historis dan yuridis. Wasantara sebagai wawasan wilayah. 1. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang dikukuhkan dengan UU nomor 4 PRP 1960. Pada tanggal 17 Februari 1969 yang dikukuhkan dengan UU nomor 1 tahun 1973. 3. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau ZEE. Tanggal 21 Maret 1980 yang dikukuhkan dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1983. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 memandang bangsa wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan secara utuh atau kepulauan. Penentuan batas laut teritorial selebar 12 mil diukur dari garis yang dihubungkan titik terluar dari pulau terluar, point to point teori. Hukum Territoriale ZEE Maritim Kringen Ordonanti tahun 1939. Ordonansi tentang teritorial laut dan lingkungan maritim. Penentuan lebar laut 3 mil. Island to Island Theory. Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan dalam PP nomor 4 tahun 1960 tentang perairan Indonesia dan kemudian ditetapkan menjadi UU nomor 4 PRP 1960. Deklarasi Landas Kontinen 17 Februari 1969 untuk mengamankan SDA yang berada di dalam laut. Segala SDA pada dasar laut dan tanah di bawahnya di landas kontinen adalah milik bangsa Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau ZEE 21 Maret 1980 merupakan suatu kawasan laut di luar laut teritorial yang lebarnya 200 mil dan melingkar mengelilingi wilayah suatu negara. Negara tersebut mempunyai hak eksklusif untuk mengambil kekayaan alamnya. Kawasan ZEE adalah laut bebas dan bukan laut wilayah. Dalam TAP MPR nomor 4 MPR 1973 tentang GBHN, Wasantara dirumuskan sebagai konsepsi: 1. Kesatuan politik, 2. Kesatuan sosial budaya, 3. Kesatuan ekonomi, 4. Kesatuan hankam. Dasar pemikiran Wasantara. Wasantara dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan bangsa Indonesia dan geopolitik Indonesia. Paham kekuasaan bangsa Indonesia. Wasantara tidak mengembangkan ajaran atau teori tentang kekuasaan dan adu kekuatan, karena hal tersebut mengandung benih-benih persengketaan dan ekspansionisme. Geopolitik, politik yang dihubungkan dengan pengaruh letak dan kondisi geografi dari bumi yang menjadi wilayah hidupnya. Manusia yang hidup di atas bumi itulah yang akan menjadi penentu wilayah hidupnya. Tokoh-tokoh geopolitik dan ajarannya. Friedrich Ratzel. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang lingkup agar dapat tumbuh dengan subur. Rudolf Kielen. Negara adalah suatu organisme. Geopolitik Indonesia.
merupakan kebijaksanaan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak dan kondisi geografi negara. Manfaat nyata Wasantara: terintegrasinya wilayah darat dan laut Indonesia dalam satu kesatuan. Pertambahan luas wilayah Indonesia terutama wilayah laut menghasilkan cadangan SDA yang besar. Hakikat Wasantara: ke dalam, lebih menampakkan sifat dan ciri sebagai kesatuan wilayah laut dengan pulau-pulau di dalamnya yang merupakan satu kesatuan utuh dan manunggal. Di antara dua samudra dan dua benua, berada pada posisi silang yang sangat strategis. Esensi Wasantara adalah cara memandang Indonesia yang majemuk tetapi satu, Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.